Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liberan Akbarel dengan NIM 2087142. Ini saya ingin mencoba menjelaskan materi 2 di matkul belajar motorik lanjutan, yaitu rangkaian teori belajar motorik. Nah, di dalam belajar motorik ada beberapa teori untuk belajar motorik. Di antaranya di sini saya mencoba membahas 4 teori. Yang pertama itu adaptasi teori belajar psikologi, kelompok teori asosiasi stimulus respon, kelompok teori kognitif, sintesis teori asosiasi stimulus respon, dan teori kognitif. Baik, maksud saya yang pertama adaptasi teori belajar psikologi. Teori belajar motorik merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori belajar tradisional yang dikembangkan oleh para ahli dalam kurun waktu yang panjang. Jadi teori ini berasal dari beberapa teori yang sebelumnya yang dikembangkan untuk menjadi sempurna. Adaptasi teori belajar psikologi merupakan merupakan proses menerapkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep teori dari belajar psikologi ke dalam berbagai konteks, seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan personal, dan situasi-situasi kehidupan sehari-hari. Adaptasi ini dilakukan untuk membantu seseorang agar memahami, mengajar, dan mengembangkan keterampilan atau perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, teori ini teori ini mencakup teori dalam psikologi pendidikan dan memahami beberapa konsep psikologi umum untuk memahami gejala tentang hakikat belajar, proses belajar, dan kondisi untuk belajar motorik. Sesuai wilayah masalah yang dikaji oleh bidang studi belajar motorik, yaitu perilaku motorik, dan dikatakan sebagai sebuah konstelasi dari pengetahuan tentang penguasaan, penghalusan, pemantapan keterampilan khususnya dalam bidang olahraga. Nah, teori bukan merupakan obat mujarab untuk memecahkan masalah dalam menghadapi rendahnya efisiensi mengajar dalam olahraga, tapi teori itu hanya memberikan gambaran tentang apa yang ingin dilakukan dalam sebuah belajar motorik. Pendekatan psikologi untuk memahami perilaku dalam konteks belajar motorik sangat relevan. Karena proses belajar keterampilan tidak semata-mata sebagai gejala yang dipengaruhi faktor biologis atau neurofisiologis. Jadi untuk belajar motorik tidak hanya tentang fisiologi, tetapi kita juga membutuhkan itu namanya psikologis seseorang untuk bisa mengerti tentang apa itu belajar motorik. Selanjutnya itu kelompok teori asosiasi stimulus respon. Nah, di sini ada dari seorang ahli, beberapa kata dari seorang ahli. Yang pertama itu Pavlov pada 1972 mengatakan jelas bahwa bermacam-macam kebiasaan yang berbeda berdasarkan latihan, pendidikan, pendisiplinan bukan berlangsung secara singkat, tapi sebagai sebuah mata rantai yang panjang. Jadi untuk bisa dikatakan jago dalam sebuah olahraga atau sebuah eh, kegiatan motorik itu tentu bukan sesuatu yang singkat, bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa gitu. Tapi tentu harus memerlukan latihan dan kedisiplinan yang sangat panjang untuk agar bisa dikatakan jago dalam sebuah olahraga. Dan seperti kata Watson pada tahun 1930, berikan saya selusin bayi yang sehat dan normal fisiknya. Dengan keahlian saya mengembangkan mereka dan saya akan mengambil mereka secara acak dan melatihnya menjadi berbagai tipe keahlian yang saya inginkan, seperti dokter, guru, dan selainnya tanpa memandang bakatnya, kesukaannya yang kuat, kemampuannya
dan ras nenek moyangnya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dari kecil, dari bayi, kita bisa jika kita dilatih untuk jika kita dilatih untuk bisa melakukan sesuatu dari kecil, maka pasti saat seiring berjalannya waktu, seiring dia berkembang, pasti akan menjadi lebih hebat gitu dalam bidang yang dia ajari, seperti misalnya menjadi dokter, menjadi olahraga, menjadi artis, menjadi guru dan sebagainya. Berikut ada teori Conexiones Thorndike. Nah, teori ini teori ini dikemukakan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Dia mengembangkan teori dan prinsip-prinsip sebagai pendekatan ilmiah bagi pemecah masalah pendidikan. Teori ini memberikan pengaruh banyak terhadap pengembangan teori belajar karena Thorndike sangat kuat pengaruhnya ya. Prinsip belajar yang Thorndike gunakan itu trial and error yang dipaparkan oleh Oxendine pada tahun 1986. Yaitu yang pertama, pada awal dari belajar, sedikit sekali keberhasilan diperoleh di antara berbagai macam kegiatan. Ya, namanya juga belajar, nggak mungkin dong langsung bisa. Kalau misalnya dia langsung bisa, berarti dia udah pernah belajar sebelumnya. Atau memang bakat. Yang kedua itu sukses pertama agaknya lebih bersifat kebetulan dan masih nampak asosiasi antara stimulus dan respon yang diharapkan. Nah, di sini bisa ya karena masih baru-baru itu masih membutuhkan penyesuaian agar bisa terbiasa. Selanjutnya yang ketiga itu respon yang salah dan aktivitas yang tak bermanfaat lambat laun akan berkurang. Nah, karena seiringnya sering latihan, jadi otot bisa beradaptasi terhadap apa yang dia lakukan. Yang keempat, si pelajar akan semakin sadar akan antara stimulus dan respon, dan dia memperoleh feeling tentang tindakan yang tepat. Yang selanjutnya, latihan memperkuat respon yang tepat dan tindakan atau gerakan menjadi semakin efisien. Berikutnya itu prinsip teori Thorndike. Thorndike memiliki eh, setidaknya tiga teori. Teori ini lebih khusus berfokus pada proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan motorik atau gerakan tubuh. Yang pertama yaitu law of effect atau hukum efek. Hukum efek menyatakan bahwa respon yang diikuti oleh konsekuensi positif atau memasukkan cenderung diulang, sedangkan respons yang diikuti oleh konsekuensi negatif atau tidak memuaskan cenderung dihindari. Dalam konteks pembelajaran motorik, ini berarti bahwa ketika individu merasakan kesuksesan atau kepuasan dalam melakukan gerakan tertentu, mereka cenderung akan mengulangi gerakan tersebut. Seperti misalnya kita dalam shooting bola basket, saat kita masuk, kita akan mencoba-coba terus dengan teknik yang benar gitu, cara cara yang benar saat shooting. Tapi ketika ketika kita salah, mungkin kita akan memperbaiki dari apa yang salah, mungkin bahunya atau sikunya yang salah, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu hukum latihan atau law of exercise. Hukum latihan mengatakan bahwa semakin sering sebuah respon dilakukan, semakin kuat koneksi antara situasi dan atau stimulus dengan respon tersebut. Berarti latihan yang berulang akan menguatkan eh, asosiasi antara stimulus atau situasi dengan gerakan motorik yang dihasilkan. Jadi dengan misalnya kita syuting-syuting terus, jadi otot memiliki muscle memory untuk men-syuting terus gitu. Jadi akan berbeda dengan orang yang tidak
pernah mencoba latihan sama sekali. Yang ketiga yaitu law of prepotency of elements atau hukum kesatuan. Hukum ini mengacu pada prinsip bahwa unsur-unsur yang terkait dalam suatu situasi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada elemen-elemen yang tidak terkait. Dalam konteks belajar motorik, ini berarti bahwa unsur-unsur yang relevan dan berkaitan dengan gerakan yang dipelajari akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pembelajaran. Misal, pada syuting, apa saja yang diperlukan? Tentu kekuatan dan kecepatan yang menghasilkan daya ledak. Daya ledak di sini daya ledak otot lengan. Berarti di situ kita harus melatih otot-otot lengan, daya ledak lengan dengan cara misalkan push up mungkin, atau mungkin pull up, atau mungkin mengangkat beban, ya kan? Itu bisa dengan latihan anaerobik. Selanjutnya itu kelompok teori kognitif. Untuk mengetahui kelompok teori kognitif, kita harus mengetahui dulu apa itu kognitif. Kognitif adalah eh, sebuah sebuah proses mental dari cabang ilmu psikologi yang mempelajari perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Nah, ide dasar teori kognitif adalah seorang pelajar mengorganisasikan rangsang atau persepsinya ke dalam suatu pola atau bentuk secara keseluruhan. Teori ini juga menekankan pada pentingnya kesadaran si pelajar terhadap keseluruhan medan yang bersangkutan. Nah, untuk teori kognitif ini ada yang namanya teori kontumini dari Guthrie. Guthrie berpendapat bahwa respon yang benar perlu dikembangkan pada setiap saat dan penampilan yang baik akan dihasilkan jika seseorang yang bersangkutan mampu mengasosiasi respon yang serasi dengan kunci gerakan yang benar. Emang itu itu teo, itu teori Guthrie. Teori Gestalt. Konsep utama dari Gestalt figur dan ground ini berarti bahwa medan sensoris seperti pengamatan dan lain-lainnya diorganisasikan dalam sebuah gambar dengan suatu latar belakang. Teori teori sains Gestalt ini memiliki beberapa prinsip. Eh, ya, yang jika diterapkan dalam proses belajar keterampilan motorik motorik pelaksanaannya akan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas suatu cabang olahraga harus dilakukan secara keseluruhan, bukan sebagai pelaksanaan gerak terpisah. Jadi harus secara keseluruhan, bukan hanya satu-satu. Dan tugas yang kedua yaitu tugas utama dari gerak pelatih. Tugas utama dari pelatih ialah untuk memaksimumkan transfer dari latihan di antara berbagai gerak. Jadi dari setiap latihan harus maksimal transfer geraknya. Yang ketiga, faktor insight penting untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat itu pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian dengan suatu keseluruhan penting bagi pergerakan keterampilan efektif. Nah, teori sains Gestalt dari Tolman. Edward C. Tolman mengkombinasikan berbagai konsep dari psikologi Gestalt dan mengembangkannya dalam sebuah teori belajar yang diterima. Jadi konsepnya penting, jadi konsep pentingnya adalah ide tentang persepsi dan penerangannya dalam pendidikan. Konsep utama Tolman adalah sains Gestalt yang berarti pengorganisasian pola perangsangan yang bertindak sebagai tuntunan atau petunjuk bagi si pelajar. Ini menerapkan teori yang mencerminkan pandangan sains Gestalt dalam keterampilan belajar motorik dapat disebutkan. Yang pertama, bukti-bukti tentang koneksi antara dua situasi penting untuk memperlancar proses transfer.
Yang kedua itu guru atau pelatih perlu mendorong siswa atau pelajar untuk mencoba beberapa alternatif yang berbeda, karena kapasitas semacam itu akan membantu untuk meningkatkan penguasaan suatu keterampilan. Jadi tidak harus monoton gitu. Kita harus bisa bervariasi dalam latihan agar tidak membosankan dan berkembang. Selanjutnya, sehubungan dengan penyajian tugas ajar, penting bagi guru atau pelatih untuk menekankan pentingnya pengorganisasian dan penyuluhan keseluruhan unit kegiatan dalam lingkup pemahaman siswa yang bersangkutan. Jadi, kita harus memberikan pemahaman yang cukup kepada pelajar. Selanjutnya, hadiah dan hadiah dapat dimanfaatkan sebagai alat yang efektif untuk memotivasi siswa guna melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang tepat sesuai untuk mencari tujuan, atau juga mungkin memberikan punishment atau hukuman. Ini berarti menggunakan sistem punishment and reward gitu. Misalkan jika teorinya benar, apa caranya benar atau lebih cepat, dia bisa istirahat lebih duluan atau bisa minum lebih duluan. Kalau misalnya dia lebih lambat, mungkin diberi punishment seperti push up atau apa, agar dia bisa menjadi lebih baik, bisa didorong psikologinya untuk menjadi lebih baik gitu. Yang berikutnya adalah sintesis teori asosiasi stimulus respon dan teori kognitif. Teori ini dikembangkan dalam periode waktu yang berbeda. Karena kelompok teori dan yang kedua paradigma penelitian atau eksperimen yang berbeda, termasuk desain, tipe subjek, tugas, ajar, teknik, dan memotivasinya yang berbeda. Stalin pada 1982 mengemukakan perbedaan pokok antara teori koneksionis dan teori kognitif. Nah, rangkuman sintesis teori koneksionis dan teori kognitif adalah yang pertama, orang yang lebih cerdas mampu mempelajari sesuatu daripada orang yang tidak cerdas. Karena orang yang lebih cerdas mungkin lebih cepat menangkap apa yang disampaikan daripada orang yang kurang cerdas. Berikutnya, siswa termotivasi akan memperoleh apa yang dipelajarinya lebih banyak daripada yang tidak termotivasi. Tentu, karena jika dia tidak termotivasi, dia merasa buat apa saya melakukan ini, gitu kan? Selanjutnya, motivasi yang terlampau kuat, misalnya takut, cemas, atau dapat menyebabkan keadaan emosi, sehingga motivasi yang berlebihan itu dapat menyebabkan hasil yang kurang efektif. Ini bisa dikatakan overthinking ya, overthinking karena kita terlalu memikirkan apa yang akan terjadi gitu. Jadi dapat menghasilkan sebuah rasa cemas, rasa takut yang berlebihan. Selanjutnya, belajar dalam keadaan memperoleh hadiah biasanya berlangsung lebih lancar ketimbang dalam keadaan akan memperoleh hukuman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dengan belajar diberikan reward or punishment, itu akan menambah eh, motivasi bagi atlet atau pelajar yang sedang melakukan pembelajaran. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya sadar akan atas banyak kekurangan dan ketidakcukupan dalam materi ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.